Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ramawati dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang dengan NIM B231250061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Jiwa Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan, dan Persatuan dalam Keberagaman. Makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh Bapak M. Dlia Ulami, SPDI, MPDI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah dengan judul Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Jiwa Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan, dan Persatuan dalam Keberagaman. Makalah ini disusun sebagai bentuk refleksi dan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam memperkuat semangat kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam keberagaman. Makalah ini membahas pentingnya menjaga kerukunan dan sikap toleransi antar umat beragama sebagai upaya memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dengan saling menghargai perbedaan, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan penuh semangat kebangsaan. Semoga makalah ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi dalam kehidupan masyarakat. Topik ini saya angkat karena penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia yang hidup di tengah keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Jika tidak dijaga dengan sikap toleran, perbedaan ini bisa menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita semua memahami kembali makna penting dari kerukunan dan toleransi dalam kehidupan berbangsa. Latar belakang, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk dengan 6 agama besar yang diakui, ratusan suku bangsa, dan berbagai budaya daerah. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan bangsa, namun di sisi lain, perbedaan juga sering menimbulkan gesekan sosial dan konflik yang bisa merusak persatuan. Dalam kondisi seperti ini, kerukunan dan toleransi antar umat beragama menjadi fondasi yang sangat penting. Kerukunan berarti kemampuan untuk hidup bersama secara damai, saling menghargai, dan bekerja sama walau berbeda keyakinan. Sedangkan toleransi adalah sikap menghormati hak orang lain dalam beribadah sesuai agamanya tanpa mencampuri keyakinannya. Sikap toleransi bukan berarti kita harus menyetujui ajaran agama lain, melainkan memahami bahwa setiap agama memiliki hak yang sama untuk diakui dan dijalankan oleh pemeluknya. Dalam konteks kehidupan berbangsa, nilai-nilai ini memperkuat semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Karenanya, dengan saling menghargai, kita bisa menjaga keutuhan NKRI. Rumusan masalah dan tujuan dalam makalah ini terdapat beberapa pokok yang saya bahas, yaitu 1. Pengertian kerukunan dan toleransi antar umat beragama. 2. Sejarah dan perkembangan toleransi di Indonesia. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kerukunan. 4. Bentuk nyata penerapan toleransi. 5. Dampak positif bagi bangsa Indonesia. Tujuannya adalah agar kita semua memahami bagaimana toleransi bisa memperkuat kehidupan berbangsa dan bagaimana ajaran agama, khususnya Islam, menuntun kita untuk selalu hidup dalam perdamaian dan kasih sayang. Pengertian kerukunan dan toleransi. Kerukunan antar umat beragama adalah keadaan hidup masyarakat yang saling menghormati, saling membantu, dan hidup berdampingan secara damai walaupun memiliki banyak keyakinan yang berbeda. Sementara itu, toleransi adalah sikap untuk menerima perbedaan dengan lapang dada dan menghargai keyakinan orang lain. Kerukunan dan toleransi merupakan dua nilai yang tidak bisa dipisahkan. Toleransi menjadi dasar lahirnya kerukunan, sedangkan kerukunan adalah hasil dari praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-Rahimun nayar hamuhumur rahman irhamu man fil arzi
yarhamkum man fis sama. Artinya, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang dan sikap menghormati sesama adalah dasar dari hubungan sosial yang baik. Sejarah toleransi di Indonesia. Nilai toleransi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Misalnya, pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, masyarakat dari berbagai agama seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal hidup berdampingan secara damai. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua lahir dari masa itu dan menjadi simbol persatuan dalam perbedaan. Ketika Islam masuk ke Indonesia, penyebarannya dilakukan dengan cara damai oleh Wali Songo melalui budaya dan teladan yang baik. Setelah Indonesia merdeka, semangat toleransi diabadikan dalam Pancasila dan UUD 1945, terutama pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, negara wajib melindungi setiap warga negara dalam menjalankan agamanya tanpa paksaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan yaitu yang pertama pendidikan. Semakin tinggi pemahaman dan keagamaan dan pengetahuan seseorang, semakin terbuka pula sikapnya terhadap perbedaan. Yang kedua, sosial dan budaya. Tradisi gotong royong, musyawarah, dan tepas selira menjadi landasan kuat untuk hidup damai. 3. Keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi dapat memicu konflik, karena itu kesejahteraan bersama harus dijaga. 4. Keteladanan tokoh agama dan pemimpin. Ucapan dan tindakan mereka sangat berpengaruh pada umat. 5. Peran pemerintah. Negara harus menegakkan hukum dan menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Penerapan toleransi dalam kehidupan nyata. Nilai toleransi bisa kita terapkan melalui berbagai cara sederhana. Menghormati ibadah agama lain, misalnya tidak membuat kebisikan saat umat lain sedang beribadah. Bekerja sama lintas agama dalam kegiatan sosial seperti bakti lingkungan atau bantuan bencana. Mengikuti dialog lintas agama agar saling memahami seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menghormati perayaan keagamaan, misalnya memberi ucapan selamat tanpa mengurangi keyakinan sendiri. Menjaga keamanan rumah ibadah, misalnya saat umat Islam membantu menjaga gereja saat Natal dan sebaliknya. Semua ini mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia yang hidup dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ayat Al-Quran pendukung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah ketetapan Allah. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling mengenal dan saling menghormati. Dampak positif kerukunan. Kerukunan antar umat beragama membawa banyak manfaat, antara lain mencegah konflik dan menjaga perdamaian sosial, menumbuhkan solidaritas dan persaudaraan nasional, menjaga stabilitas politik dan keamanan negara, mendorong kemajuan pembangunan karena suasana masyarakat yang aman dan damai, mengangkat citra Indonesia sebagai negara yang toleran dan cinta damai di mata dunia. Masyarakat hidup damai tanpa konflik. Persatuan bangsa semakin kuat, stabilitas nasional terjaga. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan nilai-nilai toleransi ini. Terkadang perbedaan pendapat di media sosial atau lingkungan sekitar bisa memicu kebencian. Namun disinilah pentingnya peran kita untuk menjadi penengah, bukan pemecah, menjadi pembawa damai, bukan penyebar kebencian. Kita harus mampu meneladani sikap Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu lembut dan menghormati orang lain, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama merupakan fondasi utama persatuan bangsa. Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan, kita dapat mencegah konflik, menjaga stabilitas,
memperkuat nasionalisme, dan menciptakan kehidupan yang damai. Sikap ini juga merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda kita harus menjaga teladan dalam menjaga kerukunan dan menolak segala bentuk toleransi. Demikianlah presentasi makalah saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menumbuhkan kesadaran kita untuk terus hidup rukun dan saling menghargai dalam keberagaman. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.